Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang metode penelitian kuantitatif pada bagian yang kedua ini. Untuk pada bagian yang kedua ini kita masih membicarakan masalah rumusan masalah dan nanti kemudian kita kembangkan ke variabel. Oke, terkait dengan perumusan masalah ini, kita kemarin sudah membicarakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif itu bersifat prediktif. Artinya kita sudah mempunyai prediksi jawaban yang harus kita buktikan. Misalkan kita punya pertanyaan, kenapa kok pintu itu sering terbuka sendiri ya? Nah, kalau kemudian kita melakukan penyelidikan kenapa bisa terbuka sendiri, kemudian kita mengkajinya, nah ini kualitatif. Tapi kalau kemudian kenapa pintu terbuka sendiri? Oh nggak apa-apa itu cuma masalah angin kok. Masalah angin, anginnya di sini keras, cukup kuat. Nah ini kita punya prediksi. Kemudian dalam penelitian kita ingin membuktikan bahwa benarkah angin yang menjadi penyebab dari pintu terbuka sendiri. Nah ini yang dimaksud dengan rumusan masalah yang bersifat prediktif. Nah, kita lanjutkan kemudian bagaimana kemudian kita mempertajam permasalahan. Jadi dalam penetapan permasalahan itu kita menjadikan masalah kita menjadi lebih mendalam karena sering kita itu menemukan kritikan-kritikan bahwa ini penelitian S2 kok rasa S1. Nah, sebenarnya perbedaannya ada di mana? Kadang kita menemukan variabel yang sama, jumlah variabel yang sama, tetapi dikatakan ini lebih mendalam dan ini tidak. Nah, ini pada saat ini kita perlu bicarakan. Oke, penetapan masalah penelitian itu kadang dalam hal kemendalaman sering menjadi masalah. Nah, penelitian yang melibatkan hanya dua variabel kadang kemudian disebut sebagai penelitian yang dangkal. Bahkan memang kita sering menemukan juga penelitian itu hasilnya menyesatkan. Ya, hasilnya menyesatkan. Nah, nampaknya misalkan penelitian itu memang benar. Untuk level S1 bisa dikatakan benar. Tapi untuk level S2 belum tentu itu bisa dikatakan benar. Contoh, nilai pelajaran agama ternyata hasil dari penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh. Jadi penilaian pelajaran agama ternyata tidak berhubungan dengan akhlak anak. Jadi anak yang nilainya tinggi itu belum tentu akhlaknya tinggi. Sehingga pelajaran agama nggak penting dong. Nah ini. Atau program pembinaan anak bermasalah hukum ya, yang dilakukan oleh Dekumham itu ternyata tidak mempengaruhi peningkatan moral anak. Tidak menjadi baik. Anak-anak yang bermasalah hukum kemudian dibina itu ternyata tidak menjadi lebih baik. Nah ini kemudian kita mengatakan ini tidak berhasil. Nah bisa saja dari penelitian itu kita bisa memaklumi bahwa memang seperti itu. Tetapi belum tentu hal itu menjadi sebuah kebenaran yang perlu kita akui. Kenapa? Karena saat meneliti mahasiswa S1 bisa saja hal-hal seperti itu diterima, tetapi bisa saja ada kesalahan teoritis karena kurang cermat dalam mendeteksi variabel yang terlibat di dalam penelitian. Ini karena ada kurang cermatan dalam mendeteksi variabel-variabel dalam penelitian. Nah sekarang bagaimana mencermati agar penelitian kita menjadi lebih mendalam? Nah untuk mempertajam itu pada dasar ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencermati dan mendeteksi variabel-variabel lain yang ikut dalam permasalahan yang kita teliti. Ya, kita mau meneliti hubungan antara dua variabel. Nah, agar lebih mendalam maka kita perlu mengkaji
variabel-variabel yang terlibat di dalamnya, variabel-variabel yang terlibat di sekitar dari hal yang sedang kita teliti. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengembangkan pencermatan variabel dengan mendeteksi aspek-aspek yang ada di dalam variabel. Kita mendeteksi aspek yang ada di dalam variabel itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Prakteknya begini. Contoh langsung, kita masuk contoh. Ini contoh yang pertama, yaitu mendeteksi variabel-variabel lain yang ikut terlibat di dalam satu masalah. Contoh, program pembinaan anak bermasalah hukum. Nah, itu kita melihat apakah berpengaruh terhadap peningkatan perilaku moral atau peningkatan kesadaran moral atau peningkatan perilaku prososial. Ini bisa salah satu, misalkan kita ambil salah satu, misalkan program pembinaan anak bermasalah hukum bisa memengaruhi perilaku prososial. Ini penelitian ini antar dua variabel. Nah, ini bila yang meneliti anak S1 sudah cukup bahwa X memengaruhi Y. Nah, tetapi bila Anda sebagai orang yang sudah pernah meneliti hal-hal seperti ini kurang mendalam. Ya, kurang mendalam. Biasa saja hasilnya bias. Kenapa? Bila kita lebih cermati, bisa saja ada faktor lingkungan tempat berkembang anak yang tidak kita deteksi yang ikut berpengaruh dalam program pembinaan anak. Ini masalah. Ya. Nih, lingkungan tempat berkembang anak itu bisa ikut berpengaruh dalam pembinaan ini. Atau bisa saja ini gagal atau berhasil terkait dengan tingkat kejahatan. Mungkin anak yang memiliki tingkat kejahatan yang berat seperti pembunuhan, perampokan, nah ini menjadi lebih berat misalnya. Sehingga tingkat kejahatan yang berat ini mungkin perlu penanganan yang lebih. Tapi kalau misalkan kenakalan, pencurian, kecil-kecilan atau apa yang sifatnya itu hanya kenakalan yang levelnya rendah, nah mungkin ini bisa berubah. Nah, dengan demikian ada variabel kontrol dengan demikian. Nah, ada variabel kontrol yang perlu kita libatkan dalam penelitian ini. Ada variabel moderat yang perlu kita libatkan dalam hal ini. Nah, ini contoh terkait dengan kemendalaman sebuah penelitian. Ya, jadi kalau kita meneliti program pembinaan anak terhadap peningkatan perilaku prososial bisa, tetapi perlu kita perhatikan ada variabel-variabel lain yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini mempertajam rumusan masalah dengan cara seperti ini. Contoh lagi, kita mau melakukan penelitian bahwa menonton sinetron itu ternyata mempengaruhi pengamalan ibadah sholat. Nah, X mempengaruhi sekilas ini sudah tepat dan kita abaikan variabel yang lain. Bahwa orang yang rajin sholat itu ternyata karena dia jarang nonton. Orang yang tidak sholatnya tidak rajin itu terpengaruh oleh aktivitas seringnya nonton sinetron. Nah, ini kadang bias saat kita mengabaikan variabel lain. Tapi coba ketika kita lihat, berusaha perhatikan variabel lain. Ya. Religiositas itu ternyata bisa menjadi variabel moderator, di mana apabila religiositasnya tinggi itu akan mempengaruhi pengamalan ibadah. Sering atau tidak sering nonton, kalau dia punya religiositas tinggi, ya dia akan rajin beribadah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cermati, kita ikutkan, kita libatkan dalam penelitian ini. Atau peluang nonton sinetron, dia jarang nonton sinetron tapi kok malas
belum tentu itu masalah ini. Bisa saja dia motivasinya memang menonton terus, tapi peluang nontonnya kecil. Sehingga dia memang jarang nonton, tapi pada dasarnya nontonnya juga berpengaruh. Nah, variabel ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi dengan demikian, memperhatikan variabel lain yang terlibat dalam fokus penelitian kita ini menjadi penting untuk mendalami permasalahan yang hendak kita teliti. Contoh lain lagi, membaca majalah mode itu memengaruhi perilaku boros. Misalkan, membaca majalah mode memengaruhi perilaku boros. Sekilas tepat. Nah, tapi apakah benar kemudian orang yang sering membaca itu berpengaruh? Ya. Jangan-jangan dari hasil penelitian malah tidak. Kenapa? Karena ada variabel lain yang kita abaikan. Nah, di sini kita menemukan variabel lain. Dia sering baca majalah mode, tetapi gaya hidupnya tidak glamor, sehingga perilaku borosnya juga nggak muncul. Nah, dia sering baca majalah mode, tapi kemudian dia boros. Kenapa? Karena dia memang berperilaku glamor. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh yang kedua untuk kelompok yang kedua, yaitu mendeteksi aspek-aspek dalam variabel ini model yang kedua. Di model yang kedua ini kita punya contoh, ada penelitian program rehabilitasi sosial berbasis keluarga ya, yang dilakukan dinas sosial itu mempengaruhi kemandirian. Nah, program rehabilitasi sosial berbasis keluarga mempengaruhi kemandirian. Ini kan cuma 2 variabel, dan ini S1 banget gitu ya, S1 banget. Apakah kan rumusan masalahnya kalau hanya seperti ini sederhana? Apakah program rehabilitasi sosial berbasis keluarga mempengaruhi kemandirian? Nah, cuman dapatkah kita kemudian mengembangkan supaya lebih bagus lagi dan lebih mendalam lagi? Nah, dengan cara mengembangkan aspek-aspek dalam variabel. Kita lihat program rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga itu meliputi apa saja. Nah, itu berarti kita melihat aspek-aspek dalam program rehabilitasi sosial. Di sini ada 3 ternyata, yaitu pendampingan sosial, pendampingan keluarga, dan penerimaan lingkungan. Ini adalah aspek dari program rehabilitasi sosial. Nah, 3 aspek ini kemudian kita ingin teliti apakah dari 3 aspek ini bareng-bareng atau secara bersama-sama mempengaruhi kemandirian, atau hanya salah satu saja, atau hanya salah 2, atau bagaimana? Mereka apakah saling mempengaruhi atau tidak untuk terkait dengan pengaruh mereka terhadap kemandirian. Nah, ini kemudian dikembangkanlah penelitian yang melibatkan variabel X dan variabel Y. Kemudian di dalam variabel X dan variabel Y ini terdapat variabel X1 pendampingan sosial, variabel X2 pendampingan keluarga, dan variabel X3 penerimaan lingkungan. Nah, di kajian ini kemudian kita meneliti variabel mana yang berpengaruh terhadap kemandirian, mana yang efektif. Jadi bisa saja dalam penelitian ini kemudian merekomendasikan memang misalnya memang program keluarga sosial, rehabilitasi sosial berbasis keluarga ini tidak berpengaruh, tapi aspek pendampingan sosial ternyata berpengaruh misalnya. Atau bagaimana? Mungkin bisa saja program rehabilitasi sosial ini berpengaruh apabila, nah misalkan itu. Jadi dari hasil penelitian ini maka kita bisa melihat dinamika yang ada di dalam aspek-aspek yang terlibat dalam variabel X tadi. Nah, ini
pengembangan penelitian, masalah penelitian dengan pendekatan pengembangan aspek. Oke, selanjutnya ini tidak perlu, ini tadi sudah kita bicarakan tadi. Selanjutnya, apa itu variabel-variabel yang kita bahas tadi? Di situ ternyata kita menemukan tidak hanya variabel independen dan variabel dependen, kan itu. Tadi sekilas dilihat ada variabel moderat, ada variabel intervening, ada variabel kontrol. Apa itu masing-masing? Di sini sudah ada di tayangan ini, tetapi kita tidak perlu membicarakannya. Cukup nanti Anda pelajari lebih lanjut, Anda pahami lebih lanjut. Oke, yang ini masalah variabel ini kita lewati. Kemudian yang perlu kita bahas lebih lanjut adalah apa itu variabel terkait dengan data yang dihasilkan dari variabel. Ya, apa itu variabel terkait dengan data yang kita hasilkan dari variabel tersebut? Di sini ada beberapa pengertian tentang variabel, cukup lumayan, ada 3. Ini sebenarnya banyak sekali definisinya. Jumlah definisinya itu sebanyak orang yang memberi definisi, jadi banyak sekali. Yang jelas di sini kita melihat bahwa variabel itu adalah variasi dari nilai-nilai, vary dan able. Nah, dari dua kata yang menjadi satu frase, vary dan able, yaitu bisa bermacam-macam, bisa bervariasi. Nah, itu bisa berat badan, warna, produktivitas, pendapatan guru atau kinerja guru dan lain sebagainya. Nah, ini variabel, silakan Anda cermati lebih lanjut untuk kita pahami. Kemudian jenis data yang dihasilkan dari variabel. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam penelitian kuantitatif. Jadi data dalam variabel dalam penelitian kuantitatif itu pada prinsipnya ada 2 data, ada 2 jenis, yaitu data kuantitatif yang merupakan data dari hasil penghitungan atau data kuantitatif yang merupakan data dari hasil pengukuran. Ya. Kalau data hasil penghitungan itu sering disebut dengan bilangan cacah, mungkin Anda sudah pernah dapat dulu waktu SD. Sedangkan hasil pengukuran itu disebut dengan bilangan bulat. Ya. Waktu SD kita sudah memperoleh. Bilangan cacah adalah bilangan yang nolnya mutlak. Bilangan bulat adalah bilangan yang nolnya tidak mutlak. Nah, di sini kita tahu, mungkin Anda dulu masih bingung mutlak dan tidak mutlak bedanya bagaimana. Nah, di sini kita tahu bahwa bilangan nol mutlak itu artinya apabila dia nol, angka nol, maka menunjukkan ketiadaan. Misalnya, dalam sebuah ruang kelas, itu ada pertanyaan, Anda berapa jumlah almari di ruangan itu? Anda tengok-tengok ternyata nggak ada almari. Nah, berarti nol. Nah, nol ini benar-benar nggak ada. Nol ini benar-benar nggak ada. Beda lagi dengan begini. Di Toronto, Kanada, saat ini suhu menunjukkan 0 derajat Celcius. Nah, ketika kita mengatakan 0 derajat Celcius, suhunya ada enggak? 0. Enggak ada, enggak mungkin kan? Tetap saja dia ada, tetapi angkanya 0. Artinya dengan demikian, 0 itu bukan merupakan menunjukkan ketiadaan, tetapi dia hanya kode. 0 derajat Celcius itu oleh Reaumur, oleh Fahrenheit tidak disebut 0. Nah, ini menunjukkan bahwa 0 itu hanya sebagai tanda, dan misalkan dia menunjukkan angka 0, itu sebenarnya 0 itu tidak mutlak, belum tentu tidak ada. 0 kilometer, bukan berarti tempatnya tidak ada. Ada, tapi di situ titiknya adalah titik 0 kilometer, tapi tempatnya ada. Nah, ini menunjukkan bahwa angka itu ada angka hasil penghitungan
dan angka hasil pengukuran. Dari sini kemudian kita punya pertanyaan lagi. Nah, kenapa ada bilangan bulat yang kita lakukan, kita perlu lakukan pengangkaan atau pembuatan angka kuantifikasi? Bukankah bisa kita lihat apa adanya? Ya. Misalkan tinggi badan itu ada orang yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Atau berat badan ada orang yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang saja. Emosi, ada emosinya tinggi, pemarah, ada emosinya biasa saja, ada yang emosinya rendah, cuek. Nah, ini pemahaman kita. Tetapi kemudian kalau kita, orang yang disebut berat itu seberapa sih? Orang yang gemuk itu seberapa sih? Orang yang disebut tinggi itu seberapa sih? Ini menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Di ruang kelas tempat Anda kuliah itu misalkan, ada yang mengatakan, ruangan ini sempit, rasanya nggak nyaman. Tapi ada yang mengatakan, wah ini lega. Kenapa? Masing-masing punya penilaian sendiri, dan setiap yang membuat penilaian itu tidak salah. Kenapa? Karena memiliki persepsi sendiri, karena memiliki latar belakang sendiri. Mungkin yang punya latar belakang sering tidur di masjid, nah itu mengatakan ruangan kelas ini sempit. Gitu. Tapi bila mereka yang sering tidur di kos, yang kosnya kecil itu mengatakan ruang kelas ini luas misalkan. Nah ini karena latar belakang ikut berpengaruh dalam membuat penilaian. Ini subjektif kan. Nah subjektif ini tidak ada yang salah ini kan. Tetapi ada perbedaan. Jadi berbeda tetapi tidak ada yang salah. Ini jadi masalah. Agar tidak menjadi masalah, maka perlu kita bikinkan objektivitas. Nah, jadi objektivitas itu dalam rangka menciptakan kesamaan pemahaman, persamaan penilaian. Inilah yang disebut dengan objektivitas. Jadi objektivitas itu pada dasarnya adalah subjektif yang disepakati. Misalkan ruangan tadi, ruangan kelas ini sempit, ruangan kelas ini luas, membingungkan, dan semuanya sama, artinya semua sama-sama benar. Tapi kalau kita mengatakan ruangan kelas ini ukurannya adalah 7 kali 12 meter, selesai. Semua orang punya pemahaman yang sama. Ruangan ini ukurannya 10 kali 6 meter, sama pemahamannya, sama pikirannya. Kenapa bisa menjadi sama? Karena ada pengukuran. Di situ ada skala, di situ ada alat ukur. Jogja Solo jauh atau dekat? Bila yang sudah punya pengalaman atau sudah sering sekali lewat akan mengatakan dekat. Tapi yang jauh, yang tidak pernah lewat situ, wah jauh banget itu. Nah, ini kenapa? Karena masing-masing punya subjektivitas. Tapi kalau dikatakan Jogja Solo jaraknya 60 km, selesai. Semua punya bayangan 60 km itu segitu. Nah ini yang disebut dengan subjektif yang disepakati. Nah dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa data itu ada data kuantitatif dari hasil penghitungan yang disebut dengan hasil pencacahan. Dan yang kedua adalah data kualitatif yang merupakan data yang hasil pengukuran, yang kemudian dibikin pengukuran, dibikinkan alat ukur. Nah ini disebut dengan data kualitatif yang dibikin kuantitatif. Data kualitatif yang dikuantifikasikan. Nah inilah kualitatif dan kuantitatif. Jadi dengan demikian dalam ilmu sosial pada prinsipnya adalah kita itu menggunakan kesepakatan ukur untuk menetapkan angka-angka yang ada. Oke. Dari sini kita bisa lihat jenis data dalam penelitian ini ada beberapa yang perlu kita pahami, ada 4. Ya. Jadi data hasil penghitungan, itu disebut dengan data rasio. Angka 1, 2, 3, 4 itu kan data rasio, dan nolnya itu nol mutlak. Ini angka rasio.
Nah, angka rasio ini bersifat kontinum, berurutan. Nah, berurutan dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, yang jelas ada urutannya. Nah, ini yang disebut dengan jenis data kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah data hasil pengukuran. Yang ini, pengukuran ini adalah memiliki jarak yang sama antara satu dengan yang lain. 1 meter, 2 meter, 3 meter itu adalah memiliki lompatan-lompatan yang jaraknya sama. Nah, ini yang disebut dengan interval. Data interval 1 cm dengan 2 cm itu 2 cm adalah 1 cm kali 2. 3 cm adalah 1 cm, 1 cm, 1 cm 3 kali. Nah, ini artinya apa? Ada interval. Dan interval ini adalah jarak yang sama yang bersifat kontinum juga. Nah, ini juga data kuantitatif. Nah, kedua data ini dalam analisis SPSS biasanya kita temukan itu dalam analisis itu disamakan yang disebut dengan data kontinum. Nah, data skala. Nah, ini data rasio dan interval. Data hasil pengukuran dan penghitungan memiliki karakter sama. Ya. Yang kedua adalah data dari hasil identifikasi. Nah, ini ada dua, yaitu data nominal, yaitu data kelompok, data pilah, ya, data jenis. Nah, data kelompok, data pilah, data jenis ini merupakan data yang kualitatif. Dia tidak bisa dikuantitatifkan. Nggak bisa dikuantitatifkan. Laki-laki, perempuan, ini tidak ada angkanya. Kalaupun ada angka, hanya kode. Laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Tetapi itu tidak ada gradasi, tidak ada peringkat dan lain sebagainya. Nah, ini pilah. Jenis pendidikan, ada SMK, ada SMA, ada MA, ini adalah jenis. Beda dengan ordinal. Nah, ini juga sama-sama kualitatif, yang dia tidak bisa dibikin kuantitatif. Ordinal ini adalah data yang bersifat peringkat. SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini adalah data yang bersifat bertingkat. Kenapa dia kualitatif? Karena dia tidak memiliki rentang yang sama. Tidak seperti interval tadi. Kalau interval itu memiliki rentang yang sama, tetapi ini peringkat. Nah, yang jelas antara dua jenis ini memiliki karakter tidak bisa dioperasi matematika. Jadi data nominal dan data ordinal itu nggak bisa dioperasi matematika. Laki-laki tambah laki-laki sama dengan nggak bisa. Ya. Misalkan kita punya kode laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2, laki-laki tambah laki-laki berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, perempuan. Tidak, nggak bisa. Laki-laki tambah laki-laki sama dengan 2 laki-laki. Nah, ini. Tetapi kalau rasio atau interval bisa 1 meter tambah 1 meter 2 meter. Umur 2 tahun ditambah 2 tahun sama dengan 4 tahun. 2 kilo tambah 2 on, 2 kilo tambah 2 on ya 2 kilo 2 on. Nah, itu seperti itu. Tapi original juga. Walaupun dia ada anggap juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 tambah juara 2 sama dengan, bukan sama dengan juara 3. Nah, ini kenapa? Karena data itu tidak bisa dioperasi matematika. Nah, ini karakter. Jadi karakter data kualitatif adalah dia tidak bisa dioperasi matematika, dan karakter data kuantitatif itu dia bisa dioperasi matematika. Nah, yang jelas data nominal, data ordinal ini ada dalam ilmu sosial. Nah, kenapa? Karena memang kita kesulitan untuk membuat penghitungan, ya, membuat kategorisasi dalam bentuk data kuantitatif. Nah, sehingga tetap saja ini kita tetapkan sebagai data yang bersifat pilah, dan yang kedua ada data yang bersifat peringkat. Nah, ini jenis data dalam penelitian. Jadi ada 4 jenis. Oke, jadi dengan demikian data nominal adalah data skala yang berdasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa, dan apabila menggunakan notasi angka itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, melainkan hanya sebagai penanda beda saja. Ini kuantitatif untuk nominal.
Kemudian ya, data nominal laki-laki perempuan. Ordinal, ini ada data peringkat. Ya, orang yang pendeknya paling pendek, kemudian pendeknya nomor 2, pendeknya nomor 3, dan seterusnya. Ini peringkat. Nah, Anda bisa lihat sendiri, bisa perhatikan data ranking, ada urutan ranking. Ini kualitatif. Kemudian data interval. Nah, ini data interval adalah data skala pengukuran dengan jarak. Nah, ini termometer atau mistar, itu adalah data interval. Ya. Timbangan berat badan itu interval. Ini contoh fisiknya ya. Kemudian rasio adalah data penghitungan jumlah kursi, jumlah meja, dari hasil mencacah, dari hasil menghitung. Nah, dengan demikian dalam skala, dalam penelitian kuantitatif ini kita menemukan ada 4 jenis data. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Kemudian nanti terkait dengan jenis variabel tadi independen, dependen, kemudian ada yang lain-lain tadi, itu nanti bisa Anda lihat pada bagian yang setelah ini. Selanjutnya, sebagai lanjutan dari pertemuan kita ini, kita ada tugas. Nah, tugasnya yaitu 1, buat resume dari materi ini. Sedikit saja, maksimal 400 kata ya. Kemudian tengok kembali tugas penyusunan permasalahan pada kuliah kemarin. Nah, setelah Anda tengok kembali, kemudian 1, tentukan variabel-variabel dalam rumusan Anda itu. Variabelnya apa saja? Dari hasil kajian tadi, Anda bisa menentukan variabelnya apa saja. Setelah Anda menentukan variabelnya misalnya ada 3 misalkan. Nah, Anda sebutkan variabelnya. Nah, dari 3 variabel itu, sebutkan jenis variabelnya. Masuk jenis apa? Independen, dependen, dan lain sebagainya itu. Kemudian setelah itu, jelaskan bagaimana pengumpulan datanya. Ya. Jadi jenis data apa, independen, dependen atau apa, kemudian dan itu masuk kategori nominal atau interval atau rasio. Nah ini ya, jadi sebutkan itu ya. Nah, setelah itu Anda kumpulkan ya. Anda kumpulkan pada saatnya. Nah, catatannya, bila setelah perkuliahan ini Anda melihat bahwa tugas yang kemarin itu yang Anda bikin itu perlu diperbaiki, maka silahkan diperbaiki. Tetap yang kemarin tetap saya terima, tetapi kalau ingin diperbaiki, silahkan diperbaiki. Kemudian nanti dikumpulkan bersama dengan tugas yang ini. Oke, baik. Dengan demikian sudah selesai materi kita, dan silahkan Anda buat resume dan juga kerjakan tugas ini ya. Penjelasan tambahan tadi terkait dengan variabel yang dilihat dari fungsinya tadi. Jenis variabel ada independen, ada dependen, ada moderating, ada intervening, dan ada variabel kontrol. Apa itu? Nah, Anda bisa lihat di sini. Ada contoh-contohnya pula. Ini variabel bebas atau variabel independen. Kemudian berikutnya adalah ini masih variabel bebas ya, karakternya ya. Kemudian variabel tergantung. Nah, ini variabel tergantung atau variabel dependen ya, variabel dependen. Setelah itu ada variabel moderat atau variabel moderate variabel ini
contoh-contohnya. Ini tentang komunikasi. Ya. Kemudian variabel kontrol. Nah, variabel kontrol. Oke, demikian pembahasan kita dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.